Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang konsep laba dan akuntansi, inflasi, model penilaian dan penentuan laba. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Kelvin, Lina, Hilda, Sandra, Febri, dan Mida. Konsep laba, pengertiannya mengartikan penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Polemik tentang laba. Sebuah polemik yang tertulis dalam surat pembaca Tempo 9 Desember 89 antara penulis dengan Kwik Kiangi yang menyangkut perbedaan persepsi tentang konsep laba. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kwik Kiangi yang dimuat Tempo edisi 25 November 89 di rubrik ekonomi dan bisnis dengan judul Tidak Cukup dengan Itikat Baik, memuat tanggapan beliau tentang posisi agio saham. Beliau berpendapat bahwa agio saham adalah laba karena 4 alasan pokok. Yang pertama, perusahaan biasanya minta agio dengan alasan akan membagikan keuntungan di kemudian hari. Jawaban penulis, alasan tidak mudah untuk menopang pendapat agio sebagai laba. Penulis berpendapat agio bukan diminta, agio muncul dari perbedaan. Yang kedua, prinsip akuntansi secara ketat menetapkan agio harus ditentukan secara pisah karena agio bukan modal saham. Yang ketiga, agio juga merupakan laba. Perusahaan boleh membagi dividen dari agio saham. Yang keempat, agio boleh langsung dikantongi komitmen. Laba ekonomi. Von Bauwert pada akhir abad 19 telah memperkenalkan pendapat bahwa laba bukan saja unsur kas. Dia memperkenalkan konsep laba dan moneter. Kemudian, pada awal abad 20, Fisher, Lindah, dan Hick menjelaskan sifat-sifat laba ekonomi mencakup 3 tahap. Yang pertama, fiscal income. Konsumen barang dan jasa pribadi yang sebenarnya memberikan kesenangan fisik dan pemenuhan kebutuhan. Laba jenis ini tidak dapat diukur. Yang kedua, real income. Ungkapan kejadian yang memberikan peningkatan terhadap kesenangan fisik. Ukuran yang dapat digunakan untuk real income ini adalah biaya hidup. Dengan kata lain, kepuasan timbul karena kesenangan fisik yang timbul dari keuntungan yang diukur dengan pembayaran uang yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa sebelum dan sesudah konsumsi. Yang ketiga, money income. Hasil uang yang diterima dan dimaksudkan untuk konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Fisher, real income lebih dekat dengan pengertian akuntansi tentang income. Hick mengembangkan teori Fisher dan Lindah tentang economic income. Ia mendefinisikan personal income sebagai berikut. Jumlah paling tinggi yang dapat dikonsumsikan seseorang selama seminggu, dan dia masih mengharapkan seperti itu pada akhir seminggu sebagaimana keadaan pada awalnya. Kemudian definisinya dapat disederhanakan, jumlah maksimum yang dapat dikonsumsikan pada periode tertentu dan dia masih tetap mempertahankan modal tidak berkurang. Jelaskan tentang laba, akuntansi, dan money income. Accounting income adalah perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan dari periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu. Sedangkan money income adalah hasil uang yang diterima dan dimaksudkan untuk konsumsi dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian menurut Vernon Camp, tahun 1986, ada 2 kemungkinan dalam menentukan transaksi perusahaan. Yang pertama, kondisi pasti atau certainty, yaitu di mana jumlah harga atau kas yang akan diterima atau dibayarkan di masa yang akan datang dapat ditentukan. Yang kedua adalah kondisi penuh ketidakpastian atau uncertainty, yaitu di mana jumlah harga atau kas yang akan diterima atau dibayarkan di masa yang akan datang belum dapat ditentukan secara pasti.
Kemudian, nilai ekonomi adalah preferensi seseorang terhadap suatu komoditas berdasarkan kegunaan baginya di masa yang akan datang dibanding dengan komoditas lain. Jika terjadi pertukaran, muncullah harga atau harga pertukaran. Harga ini ditetapkan berdasarkan nilai uang. Maka di sini muncul beberapa bentuk harga, yaitu yang pertama harga historis, yang kedua harga sekarang atau harga ganti, yang ketiga adalah harga nanti, bisa harga ganti nanti, yang keempat adalah harga diskonto atau computed amount. Modal adalah aktiva bersih yang berupa simpanan kekayaan. Modal bisa berarti financial capital, di mana tekanannya adalah nilai uang dari aktivitas dikurangi dengan nilai kewajiban yang merupakan kontribusi uang pemilik kepada perusahaan. Physical capital, yaitu di sini difokuskan pada kemampuan fisik dari modal untuk memproduksikan barang dan jasa, bukan pada nilai uangnya. Ukurannya adalah kapasitas produksi dari aktiva yang dimiliki. Itu replacement cost income. Dalam konsep replacement cost income dikenal dua komponen income, yaitu current operating profit yang dihitung dari pengurangan biaya pengganti dari penghasilan. Yang kedua, realized holding gain and loss yang dihitung dari perbedaan antara replacement cost dari barang yang dijual dengan biaya historis dari barang yang sama. Menurut Bill Cowie, accounting income dapat dirumuskan PA sama dengan X tambah Y tambah Z. PA yaitu accounting income, X current operating profit, Y realisasi dan accord holding gain pada periode itu, dan Z realisasi holding gain pada periode itu tetapi accord pada periode sebelumnya. Dan money income dapat dihitung PM sama dengan PA dikurang Z ditambah W. PM yaitu money income, PA yaitu accounting income yang kita cari tadi, yang Z-nya yaitu realisasi holding gain and loss pada periode itu tapi accord pada periode sebelumnya, dan W holding gain and loss yang belum terrealisasi. Laba menurut konsep akuntansi. Ada beberapa perbedaan pandangan dalam menghitung laba menurut konsep akuntansi. Di antaranya ada 4 konsep, yaitu pemikiran klasik yang berpedoman pada postulat unit of measure dan prinsip historical cost yang sering disebut historical cost accounting. Yang kedua, pemikiran neoklasik yang mengubah postulat unit of measure untuk menerapkan dengan penerapan perhitungan perubahan tingkat harga umum atau general price level dan tetap mempertahankan prinsip historical cost. Yang ketiga, pemikiran radikal yang memiliki harga sekarang current value sebagai dasar penilaian, bukan historical cost lagi. Yang keempat, pemikiran neo-radikal yang menggunakan current value tetapi disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum. Menurut Bill Cowie, definisi tentang laba itu mengandung 5 sifat. Yang pertama, laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi, yaitu timbulnya hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil tersebut. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada postulat periodik laba itu, artinya merupakan prestasi perusahaan itu pada periode tertentu. Yang ketiga, laba akuntansi didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan batasan tersendiri tentang apa yang termasuk hasil. Yang keempat, laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya yang historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil tertentu. Dan yang kelima, laba akuntansi didasarkan pada prinsip matching, artinya hasil dikurangi biaya yang diterima
atau dikeluarkan dalam periode yang sama. Saya akan menjelaskan bab 2 tentang akuntansi, inflasi, model penilaian, dan penentuan laba. Perubahan dari konsep stable monetary unit merupakan salah satu prinsip dasar akuntansi yang menyatakan bahwa kesatuan moneter itu dianggap stabil. Prinsip ini hanya dalam asumsi, tidak pernah ditemukan dalam kenyataan. Prinsip ini adalah untuk memudahkan perumusan teori dan asumsi akuntansi keuangan. Permasalahan di atas memunculkan sebuah kritik yang menyatakan informasi yang disajikan laporan keuangan pada masa inflasi justru sia-sia, karena nilai-nilai yang terdapat di dalamnya tidak relevan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Dari permasalahan tersebut muncul usulan yang moderat, yang artinya kita masih bisa menggunakan historical cost accounting, tetapi harus dibuat informasi atau laporan suplemen yang memuat dampak inflasi. Dampak inflasi itu terhadap laporan keuangan. Selain itu, terdapat usulan lain yaitu menggunakan akuntansi inflasi. Akuntansi inflasi, menurut Dr. Andus Ainun, pengertian akuntansi inflasi adalah sebagai berikut, merupakan suatu proses data akuntansi untuk menghasilkan informasi yang telah memperhitungkan perubahan-perubahan tingkat perubahan harga, sehingga informasi yang menunjukkan ukuran satuan mata uang dengan tingkat harga yang berlaku. Tujuan dari akuntansi inflasi adalah untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dan memungkinkan setiap orang yang tertarik untuk mengukur jumlah, waktu, dan kemungkinan arus kas masa depan. Akuntansi inflasi merupakan suatu metode untuk mengoreksi dan menyatakan kembali sepenuhnya laporan keuangan berdasarkan harga perolehan histori ke dalam suatu cara yang mencerminkan perubahan daya beli mata uang yang diukur dengan menggunakan angka indeks. Akuntansi inflasi bukan sebagai pengganti akuntansi konvensional yang telah ada, namun merupakan informasi tambahan bagi para pemakainya. Metode penyusunan laporan keuangan untuk menyesuaikan dengan pengaruh inflasi ada dua, 1. General price level, 2. Current cost accounting. General price level disesuaikan dengan perubahan tingkat harga, sehingga pada masa inflasi, GPL ini lebih besar daripada nilai historical cost. Current cost accounting, menurut Edgar Edward dan Philips Bell, menyatakan nilai pos-pos laporan keuangan dengan harga perolehan sekarang, yaitu dengan harga perolehan dari pos yang mempunyai umur dan kapasitas yang sama. Keuntungan GPL adalah sebagai berikut. 1. Dapat menjelaskan pengaruh inflasi pada perusahaan. 2. Dapat meningkatkan kegunaan perbandingan laporan antara periode. 3. Membantu pemakaian laporan menilai arus kas di masa yang akan datang secara lebih baik. 4. Memperbaiki tingkat kepercayaan rasio laporan keuangan yang dihitung dari angka-angka laporan keuangan yang sudah disesuaikan. Kelemahan GPL adalah sebagai berikut. 1. Inflasi itu terjadi pada barang yang berbeda dan perusahaan yang berbeda, jadi tidak bisa disamaratakan. 2. GPL tidak bermakna bagi perusahaan. 3. Angka yang disesuaikan tidak menggambar arus kas. 4. Rasio itu adalah indikator mentah. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, current cost yang menunjukkan jumlah yang seharusnya dibayar oleh perusahaan dalam periode berjalan untuk memperoleh aktiva atau jasa. Yang kedua, current cost memungkinkan identifikasi dari penyimpangan laba rugi, sehingga mencerminkan hasil-hasil keputusan manajemen aset dan dampak dari lingkungan atas perusahaan yang tidak tercermin dalam transaksi rutin. Yang ketiga, current cost menggambarkan nilai aktiva pada perusahaan jika perusahaan melanjutkan untuk memperoleh aktiva tersebut dan jika nilainya perlu ditambah aktiva tersebut. Yang keempat, penjumlahan aktiva yang dinyatakan dalam nilai sekarang lebih berarti daripada penambahan biaya historis yang terjadi pada periode yang berbeda. Nah, yang kelima, current cost yang memungkinkan pelaporan current operating profit yang dapat digunakan untuk meramalkan arus kas masa depan. Nah, kelemahannya
Pengguna current cost adalah subjektif karena sangat sulit menentukan harga perolehan sekarang yang pasti setiap saat. Monetary, non-monetary items. Monetary items adalah aktiva atau kewajiban yang dinilai atau yang disajikan dalam unit uang yang tetap, misalnya kas, piutang, atau uang atau kewajiban yang lainnya yang angka dan jumlah nilai uangnya yang tetap itulah yang akan ditagih, dibayar di masa yang akan datang tanpa ada perubahan. Nilai ini adalah nilai historis dan nanti nilai net realizable value-nya lah yang akan direalisasi karena nilainya itu juga akan menggambarkan nilai sekarang. Untuk aktiva jenis ini tidak perlu disesuaikan kecuali barangkali untuk mengetahui present value dari nilai yang diharapkan ditagih di masa yang akan datang. Non-monetary items adalah nilai yang dimana jumlah uangnya tidak ditetapkan menurut kontrak perjanjian. Dalam metode historical cost ini digambarkan sebagai old cost, bukan nilai sekarang. Model akuntansi yang akan dibahas itu ada 3. Satu, historical cost accounting. Yang kedua, replacement cost accounting. Yang ketiga adalah net realizable value accounting. Namun sebenarnya ada 8 model akuntansi dalam penilaian aktiva dan penentuan laba, yaitu 1. Pengukuran menurut unit uang, yang itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah historical cost accounting, yang kedua adalah replacement cost accounting, yang ketiga net realizable value accounting, yang keempat adalah present value accounting. Yang kedua, pengukuran menurut unit tenaga beli atau general price level yang dibagi menjadi 4, yaitu GPL historical cost accounting, yang B GPL replacement cost accounting, yang C GPL net realizable net value accounting, yang D GPL present value accounting. Perbedaan ini timbul karena hal di bawah ini. Yang pertama, yaitu atribut yang dinilai. Atribut yang dinilai untuk masing-masing model akuntansi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dalam metode historical accounting, atribut yang dinilai adalah jumlah uang atau kas atau yang sejenisnya yang dibayar untuk mendapatkan aktiva atau membayar sejumlah hutang yang dibebankan dalam unit uang yang akan timbul dari perolehan aktiva itu. Yang kedua, dalam model replacement cost accounting, atribut yang dibayar adalah uang kas atau sejenisnya yang akan dibayarkan untuk memperoleh aktiva yang sama dan sejenis saat sekarang atau jumlah hutang yang akan dibebankan untuk memperoleh aktiva tersebut. Yang ketiga, dalam model net realizable, yaitu atribut yang dinilai adalah uang kas atau sejenisnya yang akan diperoleh dengan menjual aktiva sekarang atau jumlah uang yang harus dibayarkan untuk menebus kewajiban itu sekarang. Yang keempat, dalam model present value atau capitalized value, atribut yang dinilai adalah arus kas masuk bersih yang diharapkan akan diterima dari penggunaan aktiva atau arus kas keluar net yang diharapkan akan dibayar untuk membayar kembali hutang. Ada 2 jenis ukuran yang dipakai. Yang pertama unit moneter, yang menjadi unit pengukur adalah unit uang. Yang kedua unit daya beli. Dalam model ini yang menjadi alat ukur adalah daya beli uangnya, yang tentu berbeda dengan apabila waktunya berbeda. Yang kedua yaitu penilaian dan perbandingan terhadap model akuntansi. Dalam menilai dan membandingkan model penilaian akuntansi, yaitu model present value, sengaja tidak diikutkan karena beberapa kelemahan. Yang pertama, yaitu sukarnya menaksir penerimaan kas di masa yang akan datang. Yang kedua, yaitu pemilihan tingkat diskonto yang sangat bervariasi. Yang ketiga, alokasi arbiter dari taksoran arus kas dalam menilai aset. Yang keempat, alokasi arbiternya dan taksiran arus kas dari masing-masing aktiva secara individual. Dalam menilai dan membandingkan model-model ini, maka yang menjadi dasar penilaian adalah yang pertama yaitu kesalahan yang timbul akibat masalah waktu atau timing error. Yang kedua, kesalahan akibat alat ukur atau measuring unit errors. Yang ketiga, kesulitan dalam penafsiran atau interpretability. Dan yang keempat adalah relevansi.
Jadi, ada beberapa contoh. Yang pertama sini ilustrasinya beberapa alternatif model akuntansi, yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas antara beberapa alternatif model. Estimah modal berjumlah Rp30.000 dan utangnya Rp30.000 dengan bunga 10%. Pada tanggal 1 Januari, PT Sipangko Jaya memulai kegiatannya dengan membeli 6.000 unit estimah dengan harga Rp10 per unit. Pada tanggal 1 Mei, perusahaan menjual 5.000 unit dengan harga Rp15 per unit. Sementara itu, perubahan tingkat harga selama tahun 2005 tidak diketahui. Jadi cara menghitungnya, 1 Januari ada replacement cost yaitu 10 dan 1 Mei-nya 12 dan 1 Desembernya 13. Di net realizable value-nya di 1 Januari-nya kosong, di 1 Mei-nya 15, 1 Desember 17. Di general price level index-nya di 1 Januari-nya 100, 1 Mei-nya 130 dan 1 Desember 156. Jadi, yang pertama, alternatif dengan melihat sudut unit of money-nya itu bisa menyangkut kesalahan yang timbul karena waktu. Jadi kita memakai model yang kita bahas di sini yaitu historical cost accounting. Yang kedua, replacement cost accounting. Yang kedua yaitu alternatif dengan menggunakan model akuntansi yang diukur dengan unit tenaga beli umum. Yang dalam model ini yang kita bahas, yang pertama general price level adjust historical accounting, yang kedua general price level adjust replacement cost accounting, yang ketiga general price level adjust net realizable value accounting. Untuk membahas kasus tentang menyelami persoalan makro dari skandal Jiwasraya. Baik, dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang semakin bergulir melibatkan berbagai pihak, mulai dari otoritas keuangan, regulator, legislator hingga para nasabah. Munculnya perkara ini bagi sebagian besar kalangan sangat mengejutkan, yaitu diawali dari defisit tahun 2006 yang kemudian semakin melebar di tahun 2008 dan 2009 sebelum akhirnya gagal bayar tahun 2018 meskipun sempat mengalami surplus sekitar 1,3 triliun. Kesulitan yang dihadapi Jiwasraya tersebut bagi sebagian orang diyakini berasal dari krisis tahun 1998 ketika nilai tukar rupiah terdepresi signifikan, tetapi pemerintah tidak memberikan bantuan kepada perusahaan tersebut. Gambaran ini memperlihatkan keanehan yang pertama, meski surplus tetapi bisa gagal bayar, dan kedua, peristiwa ini terjadi ketika performa ekonomi Indonesia sedang baik, ditandai oleh tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara kawasan. Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi Jiwasraya itu, pemerintah dalam ini Bapepam LK atau lembaga sebelum hadirnya OJK tahun 2011, OJK dan Kementerian BUMN telah melakukan arahan dan berbagai upaya, mulai dari membuat skema reasuransi, pemberian izin produk GS, savings plan, dan berbagai arahan imbauan lainnya. Jiwasraya sendiri melakukan penilaian kembali aset tanah dan bangunan sesuai standar akuntansi keuangan konvergen IFRS sehingga memberikan implikasi revaluasi. OJK juga melakukan pemeriksaan langsung dan menggunakan audit BPK menemukan laporan lebih nilai dan kewajiban kurang nilai. Selanjutnya, OJK juga memberikan sanksi dan juga dilanjutkan dengan pembicaraan tentang penurunan premi yang signifikan, sedangkan Kejaksaan Agung mulai menangkapi 5 tersangka pelaku terkait penggelapan dana di Jiwasraya. Namun kini berkembang menjadi 6 tersangka. Nah, bagi akuntan, kasus ini merupakan rekayasa laporan keuangan yang melebihkan dan mengurangi nilai sehingga terkait profesi akuntan terutama luar negeri. Bagi sebagian lainnya, ia merupakan implikasi krisis tahun 1998.
Ia bisa juga dilihat sebagai lemahnya otoritas keuangan yaitu OJK sehingga perlu dipertanyakan fungsinya. Bagi KPK dan aparat hukum, ia adalah kasus korupsi dan pelanggaran hukum. Bagi investor, perlu dipertanyakan mengapa berinvestasi di produk yang salah. Semua pandangan yang ada tersebut lebih memperlihatkan tindakan responsif dan otomatis sehingga terjadi peristiwa. Padahal persoalannya adalah makro sehingga lebih universal, yaitu menyangkut hukum atau tata aturan keuangan yang selama ini diabaikan dan kini semakin memperlihatkan dirinya. Dan pada kenyataannya, sebagaimana diketahui, tingkat suku bunga di negara berkembang sudah naik signifikan. Sebetulnya sejak tahun 1980 ketika krisis mulai dirasakan di berbagai belahan negara berkembang termasuk Indonesia yang menjadi puncaknya tahun 1997. Pada periode ini juga kenaikan tingkat suku bunga tersebut diiringi oleh kenaikan produktivitas kapital di negara maju. Oleh karena itu, kasus Jiwasraya ini dapat ditarik lebih jauh lagi ke belakang, yakni periode ketika tingkat suku bunga mengalami kenaikan tajam. Jiwasraya sendiri mulai menunjukkan terpengaruh oleh kenaikan suku bunga ini dan menaikkan suku bunga hingga 13-14%.